Renungan Harian Katolik, Kamis 30 Juni 2022. Kuasa Tuhan yang memampukan manusia. Otoritas Yesus dan solidaritas kepada sesama. Bacaan pertama dari Nubuat Amos dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari Kitab Suci. Renungan bacaan pertama. Kuasa Tuhan yang memampukan manusia. Nubuat Amos tentang penghukuman bangsa Israel. Amos hanyalah seorang peternak, bukan golongan para nabi. Namun Tuhan memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel mengenai penghukuman Tuhan kepada bangsa itu, karena telah berulang kali melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat hal-hal jahat di mata Tuhan. Amos yang awalnya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi penuh wibawa dan kuasa menyampaikan nubuat itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melarangnya menyampaikan firman Tuhan itu. Penghukuman Tuhan untuk memulihkan. Tuhan tidak ingin kita umatnya terus-terusan berbuat hal-hal yang jahat di matanya. Tuhan tidak ingin kita terjatuh dan masuk ke dalam jerat dosa. Segala kenikmatan dosa itu akan membuat kita kecanduan, lalu menagihnya. Akhirnya dosa-dosa baru dibuat untuk melayani candu itu. Untuk menghindari hal itu, Tuhan mengirimkan peringatan-peringatan. Jika kita tetap abai, Tuhan mengirimkan hukuman. Hukuman itu bukan untuk menjatuhkan kita, namun sebagai upaya pemulihan, untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak berdaya tanpa uluran kasih Tuhan. Ketika kita mulai sadar akan kesalahan kita, meningkatlah melakukan pertobatan. Maka Tuhan memulihkan hidup kita ke depannya. Kita boleh bersuka cita mengisi lembaran baru kehidupan kita yang masih putih itu. Kuasa Tuhan menguatkan kita. Amos yang awalnya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi penuh wibawa dan kuasa dalam menyampaikan firman Tuhan. Kita pun walau dengan segala kekurangan, namun jika selalu melibatkan Tuhan di dalam karya kehidupan sehari-hari yang berkenan kepadanya, maka kuasa Tuhan akan memampukan kita melakukan pekerjaan itu dengan baik. Pada akhirnya, semua usaha dan karya yang diberkati Tuhan itu akan menghasilkan buah yang baik dan melimpah. Renungan bacaan Injil. Otoritas Yesus dan solidaritas kepada sesama. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya digotong oleh kerabatnya untuk menemui Yesus. Melihat iman mereka, Yesus berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Namun respon ahli Taurat dalam hatinya mengatakan, ia menghujat Allah. Yesus mengetahui pikiran jahat mereka, lalu berkata, "Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Yesus menegaskan, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh. Lalu orang lumpuh itu disembuhkannya, dan orang banyak memuliakan Allah. Solidaritas kepada sesama. Orang lumpuh itu hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Dengan kerelaan hati dan solidaritas yang tinggi, dia digotong beramai-ramai oleh kerabatnya, lengkap dengan tempat tidurnya. Sungguh merepotkan, namun itulah yang membuat Yesus terharu, lalu tergerak hatinya untuk mengampuni dosa dan menyembuhkannya. Yesus peduli kepada manusia. Kita pun patut mengikuti teladan ini. Kita patut bersolidaritas
kepada sesama yang sedang kesulitan. Walau hal itu merepotkan kita, Tuhan pasti memberkati kita semua. Otoritas Yesus. Para ahli Taurat menuduh Yesus menghujat Allah. Jika Yesus benar-benar menghujat Allah, tentu ia berdosa. Dan jika ia berdosa, dapatkah ia membuat mukjizat untuk kemuliaan Allah? Jawabannya pasti tidak. Namun faktanya, Yesus mampu melakukan mukjizat penyembuhan itu demi kemuliaan Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus memiliki otoritas kuasa Allah, yang juga memiliki kuasa mengampuni dosa manusia. Hal itu berarti Yesus dan Allah adalah satu. Respon kita kepada Yesus. Setelah melihat mukjizat, orang banyak percaya kepada Yesus dan memuliakan Allah. Apakah kita harus mengalami atau melihat mukjizat terlebih dahulu baru mau percaya? Yesus pernah bersabda, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Maka berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus dan sungguh-sungguh menjalankan ajaran kasih-Nya yang luar biasa itu, walaupun kita tidak melihat mukjizatnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hanya bersama dengan-Mu, kami menjadi kuat dan menghasilkan buah melimpah. Kami mau selalu hidup bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, atas pengampunan dosa dan pemulihan hidup kami. Kuasa-Mu sungguh menyelamatkan kami. Dan kami mau peduli kepada sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Amin.